Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, tentunya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kalian akan bersama saya, Pak Pujianto, akan belajar akidah akhlak. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, kita terlebih dahulu mendudukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan belajar mengajar kita bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, di sini kita akan belajar akidah akhlak. Kita akan belajar mengenai kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi mendengarnya. Ada yang tahu apa kalimah thayyibah itu? Ya, kalimah-kalimah atau ucapan-ucapan yang baik. Tentunya kalian sudah banyak yang mengenal. Ada kalimah thayyibah tahmid, ada kalimah thayyibah takbir, ada kalimah thayyibah tasbih, ada kalimah hauqalah, dan lain sebagainya. Di pertemuan kita hari ini akan membahas kalimah thayyibah istighfar. Ada yang tahu bagaimana bunyi kalimah thayyibah istighfar? Ya, benar sekali. Astaghfirullahaladzim. Dalam pembahasan kalimah thayyibah istighfar, tentunya kita tidak lepas dari materi taubat. Kita akan juga membahas tentang dosa ataupun kesalahan. Kita juga akan membahas adab ketika kita bertaubat. Dan yang terakhir kita membahas hikmah dari taubat. Baiklah anak-anak, sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tentunya kita bersama dengan orang lain. Nah, tatkala kita bersama orang lain, tentunya kita pernah berbuat kesalahan. Anak-anak, ada yang pernah berbuat kesalahan kepada orang lain? Pada ayah bunda misalnya, kakak, adik, atau teman-teman? Nah, tentunya semuanya pernah melakukan kesalahan. Anak-anakku yang saya sayangi, karena manusia tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku yang saya sayangi, taubat tentunya seringkali ya sudah mendengar kata-kata taubat. Apa itu taubat? Ya, taubat adalah bentuk penyesalan mendalam terhadap kesalahan ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Dosa adalah bentuk melanggar ketentuan-ketentuan syariat agama. Bisa malah melakukan yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Nah, itu adalah bentuk dosa. Anak-anakku, dosa dalam Islam dibagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil.
Dan juga dibagi jadi dua, ada dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Anak-anakku yang saya sayangi, dosa kepada Allah, ada yang bisa ngasih contoh? Ya, tentunya bisa meninggalkan sholat, tidak puasa, tidak menunaikan zakat, tidak melaksanakan haji, syirik, dan lain sebagainya. Sedangkan dosa kepada sesama manusia, ada yang bisa memberikan contoh? Ya, bisa berbohong. Apalagi dia menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Ada lagi? Wah, masih banyak lagi. Tentunya hal itu anak-anak semuanya pernah kita lakukan. Untuk itu, karena kita punya dosa, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bertobat kepadanya. Anak-anakku yang saya sayangi, karena kita itu adalah manusia yang tidak lepas dari noda dan dosa, Allah menyuruh kita untuk bertaubat. Nah, bagaimana sih cara bertaubat? Nah, anak-anak, cara bertaubat ialah yang pertama, yaitu melanggengkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan yang kedua, setelah kita melakukan istighfar, mengucapkan istighfar, melanggengkan istighfar, kita iringi dengan amalus shalihat, yaitu dengan amal-amal yang baik. Dua inilah cara kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat istighfar. Tadi sudah kita singgung bagaimana bunyi kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ada yang tahu apa arti astaghfirullahaladzim? Ya, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kita ketika bertaubat kepada Allah, baca istighfar, astaghfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kalimat istighfar ini kita harus langgengkan. Habis setelah sholat baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu kalau singkatnya. Kalau untuk panjangnya, seringnya sudah kita wirid ya. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai 3 kali. Nah, istighfar ini bisa kita ucapkan setelah sholat ataupun dalam aktivitas keseharian kita, bisa dengan lagu atau lain sebagainya. Misal, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Anak-anakku yang saya sayangi, nah, selanjutnya kita bicara tentang adab. Adab ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya anak-anak, ada 3 adab yang harus kita lakukan ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah meninggalkan segala kesalahan atau maksiat yang pernah kita lakukan. Yang kedua yaitu berjanji di dalam hati dengan kesungguhan untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga ialah diiringi dengan amal-amal sholih. Itu adalah
adab ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya sayangi, dan yang terakhir kita membahas tentang hikmah. Ketika kita melakukan, mendamamkan, mengistiqomahkan istighfar, maka kita akan mendapatkan hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu terampuninya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya sayangi, nah, taubat ini harus kita segera lakukan. Jangan sampai kita tunda. Kenapa? Tatkala kita tunda taubat, ingat, kita ada batas waktu hidup di dunia ini. Kita ada ajal yang menanti kita. Dan ajal itu tidak pernah kita ketahui kapan akan datangnya. Bisa hari ini, bisa 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Ada yang tahu? Tentu tidak ada yang tahu. Untuk itu anak-anakku yang saya sayangi, kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, pertama bunyi kalimat istighfar adalah Astaghfirullahaladzim. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian, pengertian dari taubat adalah bentuk menyesali di dalam hati atas dosa ataupun kesalahan yang pernah kita lakukan. Selanjutnya, mengenai dosa, ini tak pernah lepas dari kita. Kita harus segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adab kita bertaubat kepada Allah ialah dengan meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan, menyesali dalam hati, berjanji untuk tidak melakukan, dan mengikutinya dengan amal-amal soleh. Dan yang terakhir, hikmah. Kalau kita melakukan atau mendawamkan kalimat istighfar, yaitu terampuninya dosa-dosa kita. Anak-anakku yang saya sayangi, itu saja yang Pak Puji sampaikan. Tentunya dalam penyampaian saya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Akhirul kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to this channel.